Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nais Larasati dari kelas khusus PGMI semester 2. Saya akan membahas tentang perkembangan psikososial dan emosi anak usia akhir. Perkembangan sosial anak usia 10 tahun atau 4 SD. Usia 10 tahun masa transisi yang memberikan banyak perubahan pada anak, baik secara fisik maupun mentalnya, karena di usia ini anak mulai mengalami puber. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, walaupun usia puber sangat bervariasi, namun sebagian besar anak perempuan mengalami puber pada usia 8-13 tahun, sementara anak laki-laki mengalami puber pada usia 9-14 tahun. Banyak yang berubah, termasuk perkembangan sosial dan emosionalnya. Di usia 10 tahun, anak perempuan bisa menjadi sosok yang sangat posesif dengan temannya. Dilansir dari perywellfamily.com, ia bisa bersikap seperti orang asing atau sahabatnya yang bisa menjadi keduanya dalam waktu yang bersamaan. Sedikit berbeda dengan anak laki-laki, mereka justru lebih cenderung cepat bergaul. Biasanya mereka mudah bergaul pada anak yang memiliki kesamaan hobi dengannya. Sayangnya, tidak mudah untuk diterima oleh grup teman-teman sebaya. Hal itu bisa berdampak bagi perkembangan sosialnya di kemudian hari. Jika anak 10 tahun kesulitan diterima oleh teman-teman sebayanya, maka hal ini sering meningkatkan kemungkinan anak bermasalah pada sikap dan emosinya. Tapi berita baiknya, anak 10 tahun sangat dekat dengan keluarga besarnya. Maka manfaatkan ini untuk selalu dekat dengan anak. Pastikan komunikasi selalu terjalin dan tawarkan solusi ketika anak mengalami konflik. Perkembangan emosional. Untuk anak perempuan, umumnya mereka sudah memasuki masa puber di usia ini. Secara fisik, anak perempuan sudah terlihat remaja dibanding anak laki-laki. Nah, kalau sudah bicara puber, maka perkembangan emosi seperti semangat, galau, dan bahkan mudah malu pasti menjadi bagian dari diri mereka. Namun jangan khawatir dulu. Anak usia ini ternyata sudah lebih baik dalam mengontrol emosinya dan lebih cermat dalam menghadapi konflik. Perkembangan sosial, perkembangan emosi anak usia 11 tahun atau 5 SD. Plato secara potensial fitrah manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial atau zoom politikon. Samsudin mengungkapkan, sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Lore mengungkapkan, sosialisasi merupakan suatu proses di mana individu, terutama anak, melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti orang lain dalam lingkungan sosialnya. Muhyiddin mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial flap pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau tidak baik. Goleman menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Samsudin mengungkapkan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang komplit, a complete feeling state, dan getaran jiwa state of state yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Emosi merupakan suatu keadaan yang komplit, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai dengan perubahan biologis yang muncul menyertai terjadi suatu perilaku. Anak usia 11 tahun biasanya bervariasi dalam perkembangannya. Beberapa anak tampak seperti anak-anak, ada juga seperti mulai kelihatan beranjak remaja, sebagian juga belum pubertas, sementara sisanya menjajaki masa ini dengan perubahan bentuk tubuh, fluktuasi emosi, dan penyesuaian sikap. Anak-anak di usia ini juga mulai berpikir logis, lebih menyukai tugas-tugas yang nyata. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang natural tentang lingkungan sekitarnya dan ingin berpartisipasi dengan kegiatan orang tua. Perkembangan psikososial anak usia 12 tahun atau kelas 6 SD, perkembangan individu dan identitas. Dalam psikologi, konsep identitas pada umumnya merujuk kepada suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang kehidupan sekalipun sebagian perubahan.
Dalam konteks psikologi perkembangan, pembentukan identitas merupakan tugas utama dalam perkembangan kepribadian yang diharapkan tercapai pada akhir masa remaja. Perkembangan hubungan dengan orang tua salah satu ciri yang menonjol dari remaja yang mempengaruhi realisasinya dengan orang tua adalah keperjuangan untuk memperolehkan otonomi baik secara fisik maupun psikologis. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suatu proses di mana individu, terutama anak, melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti orang lain dalam lingkungan sosialnya. Muhyiddin mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social flap pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau tidak baik. Goleman menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Samsudin mengungkapkan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks, a complete feeling state, dan getaran jiwa state up state, yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai dengan perubahan biologis yang muncul menyertai terjadi suatu perilaku. Anak usia 11 tahun biasanya bervariasi dalam perkembangannya. Beberapa anak tampak seperti anak-anak, ada juga seperti mulai kelihatan beranjak remaja, sebagian juga belum pubertas, sementara sisanya menjajaki masa ini dengan perubahan bentuk tubuh, fluktuasi emosi, dan penyesuaian sikap. Anak-anak di usia ini juga mulai berpikir logis, lebih menyukai tugas-tugas yang nyata. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang natural tentang lingkungan sekitarnya dan ingin berpartisipasi dengan kegiatan orang tua. Perkembangan psikososial anak usia 12 tahun atau kelas 6 SD, perkembangan individu dan identitas. Dalam psikologi, konsep identitas pada umumnya merujuk kepada suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang kehidupan sekalipun sebagian perubahan. Dalam konteks psikologi perkembangan, pembentukan identitas merupakan tugas utama dalam perkembangan kepribadian yang diharapkan tercapai pada akhir masa remaja. Perkembangan hubungan dengan orang tua salah satu ciri yang menonjol dari remaja yang mempengaruhi realisasinya dengan orang tua adalah keperjuangan untuk memperolehkan otonomi baik secara fisik maupun psikologis. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.